Oke ya, kita mulai ya. Nanti jangan lupa link ini ditautkan ke mana? Dikirim ke grup ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ibunya belum bisa on cam karena masih proses mau perjalanan ke kampus. Nah, sekarang kita karena waktu ini waktu di Zoom-nya khawatir nanti cepat habis. Jadi silakan untuk pemaparan kelompok 5 ya. Kelompok berapa? 6. Kelompok 7 Ibu. Oh iya, sorry. Kelompok 7 ya, berarti 789 ya hari ini ya. Oke, saya suka ketukar dengan pengembang kurikulum. Oke, silakan untuk kelompok 7. Ibu persilakan nanti untuk pertanyaannya silakan di sini, tapi untuk nanti jawabannya seperti biasa di notulen ya. Oke. Silakan Rida. Baik, Ibu. Oke, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Juliana ya. Juliana sama Siva ya. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang merancang rubrik asesmen pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Yuliana Alias dengan NPM 0371190008 dan rekan saya Siva Nurfauzia dengan nomor NPM 0371190015. Dan selanjutnya, di sini ada apa itu rubrik? Rubrik adalah alat atau instrumen bagi pengajar untuk menetapkan kriteria penilaian untuk tugas. Tidak hanya berguna bagi para pengajar, alat ini juga bermanfaat bagi siswa. Rubrik mendefinisikan secara tertulis apa yang diharapkan dari siswa untuk mendapatkan nilai tertentu dari suatu tugas. Selanjutnya, nah, di sini berdasarkan Stephens dan Levy 2013 yang dimuat dalam Teaching Early Education, rubrik berisi 4 fitur penting. Yang pertama, deskripsi tugas atau judul deskriptif dari tugas yang diharapkan dihasilkan atau bukan siswa. Yang kedua, skala dan skor yang menggambarkan tingkat penguasaan siswa, seperti melebihi harapan, memenuhi harapan, atau tidak memenuhi harapan. Yang ketiga yaitu ada komponen atau dimensi yang harus diperhatikan siswa dalam menyelesaikan tugas, seperti jenis keterampilan, pengetahuan. Yang keempat yaitu deskripsi kualitas kinerja atau deskripsi kinerja dari komponen atau dimensi pada setiap tingkat penguasaan. Selanjutnya, di sini ada prinsip penilaian. Menurut panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi oleh Kemendikbud terdapat beberapa prinsip penilaian, yaitu yang pertama adalah penilaian edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi siswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua, otentik, itu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan, hasil belajar yang mencerminkan kemampuan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga yaitu penilaian objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar disepakati antar pengajar dan siswa, bebas dari pengaruh objektivitas penilaian dan yang dinilai. Yang keempat yaitu akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati oleh pada awal kuliah atau pembelajaran dan dipahami oleh siswa. Yang keempat yaitu transparan, penilaian yang prosedur dan hasil lainnya dapat diakses ke semua kepentingan. Selanjutnya, ada jenis rubrik. Selanjutnya rubrik penilaian. Ya, silakan sih, Pak. Baiklah, selanjutnya ada jenis rubrik. Jenis rubrik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu
Selanjutnya ada jenis rubrik. Yang pertama yaitu rubrik holistik. Adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Yang kedua, rubrik analitik adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Selanjutnya ada rubrik skala persepsi adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Selanjutnya, adapun manfaat rubrik, yaitu yang pertama, penilaian objektif, konsisten, dan berkriteria jelas. Yang kedua, memberikan informasi bobot penilaian. Yang ketiga, sistem dapat mengukur pencapaian dengan rubrik. Yang keempat, sistem mendapatkan feedback yang cepat dan tepat. Yang kelima, sebagai instrumen refleksi pembelajaran. Yang terakhir, yaitu sebagai pedoman penilaian. Selanjutnya, langkah untuk membuat rubrik. Adapun langkahnya yaitu yang pertama adalah menentukan tujuan. Nah, sebelum dapat membuat rubrik, perlu memutuskan jenis rubrik yang ingin digunakan, dan itu akan sangat ditentukan oleh tujuan penilaian. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu pilih jenis rubrik yang ingin digunakan. Bisa berjenis holistik, analitik, atau skala. Langkah yang ketiga yaitu tentukan kriterianya. Di sini perlu memikirkan tentang daftar pengetahuan dan keterampilan yang ingin dinilai. Kelompokkan menurut persamaan yang disingkirkan apapun yang tidak terlalu penting. Selanjutnya, langkah yang keempat yaitu buat tingkat kinerja. Perlu mencari tahu jenis skor apa yang akan ditetapkan berdasarkan setiap tingkat penguasaan. Sebagian besar skala penilaian mencakup antara 3 dan 5 level. Beberapa guru menggunakan kombinasi angka dan label deskriptif, seperti 4, yaitu luar biasa, 3, memuaskan, dan lain sebagainya. Sementara, guru lain hanya menerapkan angka, presentasi, nilai, huruf, atau kombinasi ketiganya untuk setiap tingkat. Langkah kelima yaitu tulis deskriptor untuk setiap level rubrik, yaitu menulis pernyataan singkat tentang ekspektasi kita terhadap tingkat kinerja untuk setiap kriteria. Deskripsi harus spesifik dan terukur. Bahasa harus benar untuk membantu pemahaman siswa dan sejauh mana standar dipenuhi harus dijelaskan. Selanjutnya, sekian pemaparan yang dapat kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, kan? Oke, silakan untuk sesi pertanyaan. Boleh nih, maksimal 3 orang ya. Ya, ada yang ingin bertanya, teman-teman. Silakan. Jadi nanti rekaman video seperti biasa ya, rekaman videonya notulen sama apa PPT ya? PPT belum di-share ya, Neng? Iya, belum, Ibu. Ya, jangan lupa ya. Enggak, silakan. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Juliana, silakan boleh ditutup. Nanti lanjutkan ke yang ini, ke yang berikutnya. Sudah ada di ini ya, di LMS nanti ya, ikuti aja ya, sama kok miripnya. Baik, Ibu. Silakan. Baik, Ibu. Ini Terima kasih semuanya. Mau udah perkuliahan ya, jadi pada ya silakan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Nanti jangan lupa terakhir Ibu minta screenshot ya di sini ya. Jadi yang hadir nanti Ibu akan ambilnya di sini. Ya. Silakan kelompok berikutnya. Mas Kia, mamanya mau berangkat dulu ya? Dimulai saja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan presentasikan tentang pengujian validitas, reliabilitas, tingkat kesukaan, dan daya beda soal. Sebelumnya kami dari kelompok 8, perkenalkan saya Ipit Fitriani dengan NPM 0371190016 dan rekan saya Lulu Maulida dengan NPM 0371190022. Baik. Validitas. Validitas adalah kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur sasaran ukurnya. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas apabila alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Artinya, adanya kesesuaian antara alat ukur dengan fungsi pengukuran dan sasaran pengukuran. Selanjutnya, menurut Suharsimi Arikunto pada tahun 2007, validitas merupakan sebuah tes yang dapat diketahui dari hasil pemikiran dan dari hasil pengalaman. Hal yang pertama akan diperoleh validitas logis, dan hal yang kedua akan diperoleh yaitu validitas empiris. Dua hal inilah yang menjadi dasar pengelompokan validitas tes. Yang pertama ada validitas logis. Validitas logis mengandung arti penalaran, sehingga validitas logis untuk suatu instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Selanjutnya ada validitas empiris. Validitas empiris mengandung arti kata pengalaman. Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dengan pengalaman. Pada validitas empiris terdiri dari dua cara yang dilakukan untuk mengujinya sehingga dia menjadi valid. Pengujian itu dilakukan dengan membandingkan kondisi instrumen yang bersangkutan dengan suatu ukuran. Kriteria yang digunakan adalah validitas kongruen dan validitas prediksi. Reliabilitas. Reliabilitas instrumen adalah keadaan instrumen yang menunjukkan hasil pengukuran yang reliabel atau tidak berubah-ubah atau dapat dikatakan konsisten. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes yaitu yang pertama ada kemampuan peserta tes atau subjek uji coba. Yang kedua ada semakin besar jumlah peserta tes maka semakin besar reliabilitasnya. Selanjutnya panjang pendeknya tes. Dan yang keempat ada evaluasi yang subjektif juga akan menurunkan reliabilitas. Dan yang terakhir ada hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes. Reliabilitas instrumen dinyatakan dengan koefisien reliabilitas. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang memiliki koefisien reliabilitas minimal 0,70. Dan sebaiknya koefisien reliabilitas instrumen yaitu 0,80 atau lebih. Koefisien reliabilitas instrumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus tertentu.
Selanjutnya, pengujian reliabilitas tes bentuk objektif. Pada tes belajar bentuk objektif, ada 3 macam metode yang dapat digunakan untuk menentukan taraf reliabilitas. Metode atau teknik ulangan, test retest method, atau single test double trial method. Instrumen penelitian test retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen 2 kali pada responden. Jadi, dalam hal ini, instrumennya sama, responden sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Rumus yang dapat digunakan untuk menentukan reliabilitas tes dengan metode test retest antara lain adalah produk momen correlation, yaitu sebagai berikut. X yaitu skor tes pertama, Y skor tes kedua, dan N jumlah peserta tes. Untuk menentukan reliabilitas, seluruh tes dapat digunakan rumus Spearman-Brown sebagai berikut. Rumusnya itu seperti ini. Selanjutnya, pengujian reliabilitas tes bentuk uraian. Pengujian reliabilitas tes bentuk uraian tidak dapat dilakukan seperti contoh di atas atau sebelumnya. Butir soal dari gradualisasi penilaian. Barangkali butir soal nomor 1 penilaian terendah adalah 0 dan penilaian tertinggi, tapi soal nomor 2 mungkin diberi nilai tertinggi hanya 5 dan butir soal nomor 3 penilaian tertinggi misalnya 5 dan sebagainya. Untuk keperluan mencari reliabilitas tes perlu juga dilakukan analisa item seperti halnya tes bentuk objektif. Skor untuk masing-masing item dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Rumus digunakan adalah rumus alpha sebagai berikut. Keterangannya, jumlah varian skor tiap-tiap item plus varian total. Selanjutnya, tingkat kesukaran. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha pemecahannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Kualitas soal yang baik di samping memenuhi validitas dan reliabilitas adalah adanya keseimbangan dari tingkat kesulitan soal tersebut. Untuk memenuhi indeks kesukaran suatu soal, bentuk uraian digunakan rumus seperti berikut ini. Selanjutnya, menurut Hendriana dan Sumano, 2014-64, suatu butir tes dikatakan memiliki daya beda yang baik. Artinya butir tes tersebut dapat membedakan kualitas jawaban antara siswa sudah paham dan yang belum paham tentang tugas dalam butir tes yang bersangkutan. Indeks daya beda biasanya dinyatakan dengan proporsi. Semakin tinggi proporsi itu, semakin baik soal tersebut membedakan antara siswa yang pandai dan peserta didik yang kurang pandai. Untuk menguji daya pembeda perlu menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang A ada menghitung jumlah skor total setiap siswa, yang B mengurutkan skor total mulai dari skor tertinggi ke skor yang terendah. Yang C menetapkan kelompok atas dan kelompok bawah. Yang D menghitung rata-rata skor atas dan kelompok bawah. Dan yang E membandingkan daya pembeda dengan kriteria sebagai berikut. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk berikutnya mungkin sesi tanya jawab. Oke, terima kasih kepada kelompok 8 ya. Oke, sebentar sebelum Ibu berangkat. Oke, terima kasih kepada kelompok 8 yang sudah memaparkan. Silakan yang belum sama sekali bertanya, mangga di sesi pertanyaan ini. Ini baru 20 ya, Sivan?
Iya, Ibu. Oke. 19 Ya udahlah, sok, Ibu, silakan. 20 dengan Ibu. Oh iya, lupa. Oke, boleh dibuka. Rida yang pakai laptop ya? Iya Ibu. Sok di on cam dulu yuk, kita foto, di screenshot, nanti kirimkan ke grup ya. Tapi nanti Ibu absennya, kalau jam 10 ada kuliah nggak? Nggak ada Ibu. Oh yaudah deh, Ibu masukkan jam 10 aja ya, yang sekarang ya. Baik, Ibu. Soalnya Baik, waktu Bu. itu yang Jumat, itu Jumat kapan tuh yang yang simaknya agak error. Kalian tahu nggak ya, ada simak sempat, kalau nggak salah Jumat yang kemarin apa kemarinnya lagi gitu, itu kan lagi maintenance ya. Nah itu sempat error, jadi absen kalian kalau nggak salah ngegantung 1 kali. Nah nanti Ibu akan menggantikan di hari Jumat aja. Kalau Jumat Ibu akan full, yang hari ini yang hadir aja. Ya, jadi nanti seminggu 2 kali. Oke, yang ini nggak usah dikasih tahu ke yang di grup, cuma kamu share gini aja, share fotonya. Kalau yang hadir adalah yang ini. Nah nanti Ibu akan masukkan di hari ini jam 10. Tapi kalau yang hari Jumat itu sesuai dengan jadwal aja. Jadi minggu ini 2 kali absen ya. Rida ya, Siva ya, PJ Ibu tuh Sivanya kok. Ya, oke. Iya, Ibu. Silakan boleh. Stok Rida yang pegang laptop sama siapa? Siva? Enggak, silakan on cam dulu. Rizka Soalnya Ibu lagi. Aryati, Talita sama Putronya belum on cam Ibu. Oh, ada Putro? Ada Ibu. Nah, ada yang keluar tuh. 18 jadinya. Sini meren. Oke, silakan. Sok di on cam dulu. Cuman 2 yang tidak on cam? Tidak apa-apa deh kalau cuma 2. Lanjut aja ya Bu ya. Ya, sok mangga. Punten ya pakai handphone ya. Iya Ibu. 1, 2, 3. Sudah Ibu. Oke, cuma 1 kali, udah cukup. Oke, Ibu tunggu ya di grup ya. Silakan Siva dilanjutkan. Baik, Ibu. Itu Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengolahan data instrumen secara manual dan digital melalui SPSS. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rida Legiana Utari dengan NPM 0371190019 dan rekan saya bernama Nandia Ayu Khairunisa dengan NPM 0371190110 dari kelompok 9. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Nandia Ayu. Baik, saya mulai. Pengolahan data. Kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu rumus pengolahan data. Rumusnya adalah NA sama dengan 2 kali NPH ditambah NPTS ditambah NPAS dibagi 4. Keterangannya adalah nilai penilaian harian atau NPH merupakan rata-rata nilai dari penilaian harian atau tes dan non-tes pada setiap KD per mata atau muatan pelajaran. Nilai penilaian tengah semester atau NPTS merupakan nilai setiap KD pengetahuan per mata atau muatan pelajaran. Nilai penilaian akhir semester atau NPAS atau nilai penilaian akhir tahun atau NPAT merupakan nilai setiap KD pengetahuan per mata atau muatan pembelajaran. Dan yang terakhir, nilai akhir semester atau NAS atau nilai akhir tahun atau NAT diperoleh dari NPH, NPTS, dan NPAS atau NPAT pada KD per mata atau muatan pelajaran yang digunakan untuk pengisian nilai rapor. Nah, berikut contoh pengolahan datanya. Next.
Selanjutnya ada pengolahan data manual. Kelebihan dan kekurangannya yaitu ada biaya yang dikeluarkan hanya sedikit. Yang kedua, memberikan peluang pekerjaan lebih. Yang ketiga, tidak mengeluarkan biaya listrik lebih. Yang keempat, meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Yang kelima, mencatat data lebih detail dan teliti. Dan yang keenam, yaitu tidak adanya virus atau kesalahan yang menyebabkan data hilang. Kekurangannya yaitu yang pertama, ada tenaga yang dikeluarkan untuk menulis lebih besar. Yang kedua, data yang dikerjakan tidak terlalu rapi. Yang ketiga, memerlukan ruangan penyimpanan yang lebih besar. Yang keempat, bila ada kesalahan dalam menulis membuat tidak rapi. Dan yang kelima, membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rida. Baik, selanjutnya ada tayangan video pengolahan data instrumen secara manual melalui Excel. Mengambil data di lapangan. Saat kita melakukan penelitian, angket itu digunakan dalam penelitian. Rida, ini siapa suaranya? Video Ibu. Oh, oke. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang hasil atau output dari instrumen yang kita gunakan berupa angka. Misalkan di sini kita punya 5 pertanyaan, 1, 2, 3, dan masing-masing opsi ada A, B, C, D, A, B, C, D. Ini angket kita sebar kepada responden. Responden itu bisa pelajar, bisa masyarakat, bisa siapa saja untuk mengetahui jawaban dari semua pertanyaan yang kita sajikan. Misalkan kita sudah mengetahui jawabannya. Nah, sekarang kita gunakan Microsoft Excel untuk mengolah data. Sini bisa kita buat nomor, ini Microsoft Excel-nya, nomor, kemudian nama, jawaban. Sini ada tekan 1, ada petik 1, kemudian berubah. Tadi kita punya 5 pertanyaan, tidak 5, jawaban kita sel. Kita gunakan di sini. Sekarang kita punya 10 responden. Responden 1 sampai 10. Kemudian ini kita buatkan di sini skor. Kemudian di sini nilai. Kita buatkan tabel. Oke. Anggaplah di sini kita responden 1. Jadi kita punya responden 1 sampai responden 10. Nanti ini bisa diganti dengan nama responden masing-masing. Oke, ini 1 sampai 5. Kalau milih A jawabannya 4 karena kita menggunakan skala Likert 4. Kalau milih A berarti 4, milih B 3, C 2, D 1. Misalkan kita sembarang isi aja dulu. Oke, sudah semua nilai sudah kita input. Kemudian skor kita jumlahkan dulu. Sum boleh huruf besar, boleh huruf kecil, kita blok huruf enter. Ini kita ulang. Sum sama dengan sum buka kurung, datanya di blok. Tekan mouse, geser alas kurung di enter.
Nah, ini tinggal di keret. Nah, bagaimana cara menentukan nilai? Kalau misalkan ingat rumusnya, nilai itu adalah skor dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, di sini kita punya 5 soal dengan opsi 4. Kalau misalkan pilih A semua, berarti 5 kali 4, 20. Kalau milih B semua, berarti 3 kali 5, 15. Kalau pilih C semua, berarti 2 kali 5, 10. Kalau pilih D semua, berarti 5 kali 1 dapat 5. Berarti skor maksimalnya adalah 20. Berarti buka kurung dulu. Ini dikali 100 dibagi 20. Nah, jadi skornya 80. Nah, ini dia. Baik, selanjutnya ada pengolahan data digital. Pengolahan data digital melalui SPSS atau Statistical Package for the Social Science merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi, serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dari pengolahan data digital. Yang pertama itu kelebihan, membantu mempercepat pekerjaan manusia, lalu mempermudah komunikasi jarak jauh, lalu mempermudah sistem administrasi, mempermudah proses transaksi keuangan, dan lebih hemat dalam pemakaian kertas. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama, komunikasi menjadi hampa. Yang kedua, penyalahgunaan untuk tindakan kriminal dan asusila. Yang ketiga, penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Yang keempat, munculnya perilaku individualisme atau ketergantungan dan egois. Dan yang terakhir, manusia menjadi malas untuk beraktivitas. Kami akan menayangkan video pengolahan data instrumen melalui aplikasi SPSS. SPSS-nya berapa, Rida? SPSS berapa? Lupa Ibu Rida. Oh, kan ada yang terbaru sekarang 26 ya. Tapi ya biasanya yang dipakai SPSS 22 atau enggak 23 gitu. Tapi yang terbaru 26. Gak apa-apa. Sama aja kok. Silakan. Oke, baik. Sebetulnya Ibu kalau luring biasanya mempraktekkan SPSS ini. Tapi karena daring Ibu susah jadinya. Saya juga aduh gimana ini, paling nanti aja ya. Kalau udah mulai bimbingan ya, sempro ya. Baik Ibu. Baik, Bu. IPM. Nah, ini skor-skornya. Ada 9 soal yang saya ajukan. Ada 9 soal dan saya bagikan kepada 20 orang responden, atau dalam hal ini nanti kita sebutnya sebagai N. N sama dengan 20. Kemudian untuk pengujiannya, yang pertama kita buka program SPSS. Ini saya menggunakan SPSS versi 21. Kemudian saya klik variabel view. Di sini saya tuliskan item 1, item 2, seterusnya nanti sampai item 9, item 3, kemudian item 4, item 5, item 6,
item 7, item 8. Belum saya tulis ya. Item 8, kemudian item 9, juga skor total. Skor total. Pada bagian desimal kita ubah menjadi 0 semuanya. Kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Kalau sudah seperti ini, selanjutnya